La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Berbahagialah orang yang mengerti tentang apa yang aku katakan. Wa amana bihi, dan dia percaya. Tuba liman amala bihi, berbahagialah orang yang mau mengamalkannya. Wa akhlasa fi, dan dia ikhlas. Tuba liman akhadha al-amal biyadihi, berbahagialah orang yang bisa melaksanakan dengan tangannya sendiri. Faqarrabahu ilal ma'mulahu, nanti akan didekatkan kepada tujuan apa dia bekerja tadi, yaitu kepada dunungan, kepada majikan. Ya gulamu idza mutta tarani wa ta'rifuni, nanti kalau kamu sudah mati, kamu akan bisa melihat aku dan mengenal aku. Tarani an yaminika, engkau melihat aku di sebelah kananmu. Ahmilu wa adfaku, aku pikul, aku bela angka, bela kamu. Wa as'alu fika, dan aku juga menanyakan tentang kamu. Ila mata anta musyrikun bil khalqi, nanti suatu ketika engkau akan ditanya, sampai kapan engkau terus musyrik begitu tuh? Sampai kapan kamu mensekutukan Tuhanmu itu bil khalqi, dengan makhluk. Muttaqilun alaihim, bergantung kepada mereka, kepada makhluk. Jadi artinya bahwa pada tingkatan tertentu, ketika Anda punya masalah, lalu engkau punya ketergantungan harapan nanti paman saya yang jadi jenderal bakal menolong, berarti ketergantunganmu kepada sesama makhluk, yaitu musyrik juga. Bukan mesti ya kalau nyembah berhala mah jelas itu, segoblok-gobloknya paham musyriknya. Ya, lebih percaya kepada pamanmu yang kaya raya daripada kepada Tuhanmu. Iya kan? Iya, ini tidak bisa dihindari. Ketika kita menghadapi kesulitan, kan otak kita berpikir, siapa yang bisa nolong saya? Nanti kalau semua saudara nggak bisa nolong, paman nggak bisa, mertua nggak bisa, baru terakhir mintanya kepada Allah. Kemana perginya? Sunan Gunung Jati. Puasa, baca Quran, sholat lagi, nangis lagi. Itu karena semua teman-temanmu menolak semuanya. Jadi Allah mata kita aja. Iya kan? Iya. Jadi Allah nanti kalau sudah mentok semua bersama Allah gitu. Begitu kira-kira gitu. Jadi kalau soal kunut mah yang nggak ada urusan dengan musyrik, kunut mah gimana lagi? Masa kunutan musyrik? Masa tahlilan musyrik? Iya, ya musyrik itu kalau yang kelihatan mah ya gak banyak, nyembah-nyembah gitu berhala. Kemusyrikan yang tersembunyi kan tak hitungan. Iya. Itu. Nanti kita terangkan. Muttaqilun alaihim yajibu an ta'lama anna ahadan minhum, harus engkau ketahui bahwa siapapun di antara mereka itu la yanfa'uka, tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadamu, wala yadurruka, dan tidak bisa membahayakan kamu. Faqiruhum wa ghanihum, baik yang fakirnya maupun yang miskinnya. Azizuhum, yang mulia, wa dalilun, atau yang hina, tidak ada seorang pun yang bisa mencelakakan kamu kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali Allah. Tukang sihir silakan aja, tidak akan bisa, sihir itu akan bisa mengenai dirimu ya tanpa izin dari Allah, illa biiznillah. Ya, selesai. Jadi sampai sekarang coba kita meningkatkan keimanan kita. Ketika engkau masih ada kekhawatiran ada temanmu yang akan menjahati kamu, takut kan? Ya kenapa? Karena kamu masih ada keyakinan bahwa orang pun bisa menjahati kamu.
Kenapa kamu mendekatkan diri, ngolo, apa namanya, menjilat-jilat orang lain? Karena kamu yakinnya akan ada orang yang bisa memberikan manfaat pada kamu. Berarti Tuhanmu banyak dong. Ya, masih takut kan sama orang kan? Yang mematikan dirimu siapa? Nah itulah makanya ketika kamu sudah yakin hanya Allah yang bisa membahayakan, yang bisa membantu kamu. Kalau kamu hanya takut kepada Allah, semua makhluk akan takut kepadamu. Paham boleh? Iya. Kalah simak jarong-jarong. Iya. Ya. Rampok juga akan lumpuh sendiri begitu melihat kamu, dia yang sendiri. Ya, karena sekalian menang nyoba deh, seperti hilangkan sakit. Lalu alaika billahi azza wa jalla. Jadi hendaknya kamu hanya bergantung kepada Allah saja. Ketika Allah sudah membuka kerannya untuk kamu, tidak akan ada siapapun yang bisa menutup keran itu. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah. Allah sudah membuka keran rahmatnya, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Wa ma yumsik, kalau sudah ditutup kerannya, fala mursilalah, tidak ada yang bisa membukanya. Allah yang menentukan segala-galanya. Itu puncaknya, bahwa Allah adalah segala-galanya. Kalau Allah sudah menutup rezekimu, sok pinjam sama mertua, ludes. Pinjam sama bang, ludes. Pinjam sama ponakan, ludes, habis. Iya. Jadi artinya bahwa nikmal maula wa ni'man nasir itu tiap hari dibaca tapi nggak saja jelas. Iya. Saya kira perlu dihayati ya, bahwa wiridan-wiridan yang kau lakukan setiap hari dengan segala maknanya dan tujuannya, ya roza, kepala hola wala quwata basmalah, sebetulnya itu bukan dibaca sekian kali lalu kamu otomatis dikabul, bukan. Wiridan itu sifatnya hanya mensugesti diri kita sendiri supaya kita yakin. Dari situlah Allah akan menjawab di hati orang yang yakin. Allah akan menjawab setiap orang meminta kalau hatinya yakin. Kalau nggak bakal sih. Orang tidak yakin saya jadi kiai, mungkin kan dia ngaji sama saya. Pak Kiai aja melu ngajine aja, saya beli ora. Gimana lagi? Makanya udu rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Itu persoalannya. Jadi seperti baca la haula untuk ini banyak manfaatnya. Ya artinya bahwa la haula itu bukan diucapkannya. Kamu yakini bahwa aku ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, sehingga aku sangat tergantung kepada Allah. Jadi kalau Allah tidak menolong, lalu siapa lagi yang menolong saya? Itu yang poinnya. Jadi ya memang selama ini kan kita memahami bacaan-bacaan itu dengan logika kita, bukan dengan perasaan kita. Iya, gitu. Oke. Lalu alaika billahi azza wa jalla la tattakil alal khalqi wala ala kasbika wa haulika wa quwwatika. Jangan engkau mengandalkan kepada siapapun makhluk Allah, sesama makhluk. Mengandalkan tuh bahasa Jawanya kadiran. Kadiran duwe paman jenderal. Kadiran duwe mertua sugih. Sangat mengandalkan sekali. Dari mana kita tahu orang itu mengandalkan? Kita lihat dari perilakunya. Ketika begitu dia merasa bangga, merasa
berasa tenang, nanti akan bisa menolong saya. Maka ketenanganmu itulah karena kamu bergantung pada seorang. Padahal mah semuanya bohong kok. Belum tentu. Paman kamu bantu kalau dia ada duitnya. Kalau nggak ada, kalau ada juga kalau dia nggak butuh. Kalau butuh, dia punya, dia butuh. Tapi kalau dia nggak suka, berapa lapis tuh? Ya. Itu. Wala ala kasbika, dan juga jangan mengandalkan dengan usahamu. Dan ini terucap bahwa ketika dia berhasil, dia katakan aku bisa segini ini karena saya banting tulang perus keringat. Jadi selama ini orang itu mendapat apa saja tidak pernah mensyukuri karena tidak pernah merasa diberi. Hasil dibayar banting tulang perus keringat. Kalau saya nggak begini nggak bakal dapat dong. Gitu. Orang yang mencalonkan dirinya jadi gubernur juga, saya ini modalnya bisa ke miliar. Allah mengatakan innaka tu'til mulka liman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkaulah yang memberikan jabatan kepada siapapun dan engkaulah yang akan mencopot jabatan dari siapapun. Jadi siapa yang mengangkat kamu jadi gubernur? Tidak ada yang mengatakan dari Allah. Karena jadi payahku, karena aku punya ormas, karena aku punya partai besar. Tuhannya di mana? Ada nggak Tuhannya? Jadi sembahyang mah tiap hari, tapi belum percaya maul belum. Baru Islam, belum mukmin belum. Bal qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Sudah sholat, sudah puasa, ya sudah muslim. Mukmin belum? Ya belum tentu. Iya. Dalam hatinya nggak ada Tuhannya sih. Aku dapat uang karena usaha keras. Aku bisa jadi pegawai negeri karena ada saudaraku yang jadi pejabat. Kapan mengatakan ini pemberian Allah? Nggak pernah. Masih ada nggak orang yang dapat rezeki masih mengatakan hadza min fadlillah ya Allah, terima kasih atas pemberianmu? Nggak ada kok. Saya nggak pernah dengar. Ya. Jadi Tuhanmu di mana? Iya. Ya, jadi semua apa yang kau dapatkan itu tidak pernah merasa diberi oleh Allah, makanya nggak pernah bersyukur. Ya, sampai dapat istri cantik saja, ini kepokok puasanya 40 hari. Memangnya kalau pas 40 hari terus dapat istrinya cantik itu? Siapa hari? Itulah. Wahaulika, dan daya upayamu, kepintaranmu, kejuriganmu, ya kan? Wa quwwatika, dan kemampuanmu, kekuatanmu, itu kau andalkan. Dan ini kita tidak merasa selama ini bahwa kita mengandalkan kekuatan kita yang kita miliki itu sama dengan menyekutukan Tuhan dengan kekuatan kita. Karena kau punya harta banyak, kamu yakin betul apa saja bisa kau beli, ya kan? Nah ini perempuan ke supermarket hanya bawa uang 50.000 mau beli softtek, lihat jalannya nunduk kok, nggak tolak-tolak kan? Betul nggak? Belum. Tapi kalau dibawa uangnya banyak, wah, semua dilihat. Jalannya juga lain, engke kesejen. Iya. Kalau orang saya kasih jimat, dipakai jimatnya, musyrik, oke? Mau kutan biar selamat, musyrik. Kalau orang bawa pistol, sama nggak dengan jimat? Mana orang lebih percaya bisa menyelamatkan dirinya, jimat saya atau pistol? Dari mana besar musyriknya? Iya, nggak paham saya. Ini bukan persoalan jimatnya,
bukan pesan pistolnya, keyakinan dalam dirimu. Nah, kalau keyakinan siapa yang tahu? Makanya jangan sok musyrik-musyrikan orang dong. Itu aja. Kemusyrikan di dirimu sudah berjubel padat dengan kemusyrikan. Kamu musyrikan orang lain gimana sih? Iya, kamu bawa kaca pembesar, nintain orang aja. Sekali-kali dibalik ke badanmu sendiri. Biar tahu kan gitu salahnya. Jadi kemusyrikan namanya asyirkul khafi itu sangat banyak sekali ragam. Ya, dan itu semuanya. Kalau kita mau meyakininya gitu. Jadi artinya ya pada akhirnya ketika kita meyakini kita punya kemampuan, kita punya ilmu, kita punya harta, kita punya kesaktian, semua itu berarti menduakan Tuhan juga. Ya. Ittaqil ala fadlillahi azza wa jalla. Bergantunglah kepada anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kebesaran modalmu, jangan membanggakan keturunanmu. Betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Ya. Ittaqil 'alal ladzi aqdaraka 'alal kasbi wa razaqaka iyyahu. Bergantunglah kepada yang memberikan kamu bisa melakukan kegiatan, yang bisa memberikan kekuatan untuk berusaha. Kalau Allah nggak kasih kekuatan usaha, nggak bakal bisa usaha kok. Jangan mengatakan karena aku pintar. Pintermu tidak menjadi penyebab kamu bisa cari duit. Kalau memang orang pintar itu lebih kaya, dosen yang kaya. Dosennya pakai motor, mahasiswanya pakai mobil. Orang-orang yang kaya sarjana bukan sih banyak enggak kok. Ya, jadi jangan mengandalkan karena aku pintar, karena aku kaya, rasanya enggak ada urusan. Biarkan Allah yang menentukan segala-galanya. Dan kita bergantung kepada bukan kekuatan kita, tapi kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Itu maksudnya. Wa razaqaka iyyah, dan yang telah memberikan rezeki kepadamu. Fa idza fa'alta dzalika, kalau engkau sudah bisa melakukan itu, artinya sudah hanya bergantung kepada Allah saja. Sayyaraka ma'hu, dia akan meneruskan perjalananmu mencari kebenaran. Wa araka ajaiba qudratihi, dan Allah akan memperlihatkan kepadamu segala keajaiban-keajaiban kekuatan Allah. Yang namanya kebetulan kali gana. Semuanya akan mudah. Kalau tidak, sulit lagi sampang semuanya. Wasabiqatahu, dan juga ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak dahulu. Arane baru sejeroneng winar. Itu. Kalau pewayangan punya ogan lopia. Iya. Sekalipun tidak persis, itu minimal ya ada sinyal. Kayaknya saya berhasil nih gitu. Kayaknya saya sukses nih kan. Yusilu qalbaka ilaihi, Allah yang akan mempersambungkan hatimu kepadanya, bersambung. Tsumma yudzakiruhu ba'dal wusul ilaihi, ayyamahu as-salifah, dan dialah yang akan memperingatkan kita setelah sampai. Dia akan membimbing kita, ya, mengingat kita pada hari yang lalu. Kama yatadzakaru ahlul jannati fil jannati, seperti perbincangan, percakapan ahli surga sesama mereka di surga. Ayyamat dunya, pada saat di dunia. Para Ahmad
masuk surga sama Jibuan. Iya iya. Kamu siapa? Rahmat. Allah, di surga mana? Iliyin. Mana? Di Firdaus. Mampir dong. Iya. Kita dulu teman yang ngaji sama Buya kan ya kayak gitu. Begitu kira-kira. Amin. Ya kan gitu. Dan ketika kita bernostalgia, mengingat masa lalu yang indah, itu juga bagian dari kegembiraan kita. Kita ketemu dengan teman lama yang sudah berpisah, senang nggak? Ya Allah, kaget kan? Ya kita peluhan gimana sehat? Itu kegembiraan. Ketika masa lalu itu indah, itu masalahnya. Kalau ketemu sama musuh, kerot-kerot enggak? Iya, seperti itu. Jadi mengingat masa lalu yang indah, lalu merupakan bagian juga. Itu seperti itu.